ini ya. Ya, Satyo. Bu Emma ini agronomi kalau nggak salah. Agronomi. Oke. Okay. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu kalian, saya pada hari ini memulai perkuliahan untuk pengelolaan hama secara terpadu. Saya kebagian mengenai penyakit ya. Kemarin Pak Prof. Sam Harinto mungkin sudah menjelaskan mengenai prinsip dan sebagainya mengenai pengendalian hama penyakit, pengendalian hama terpadu ya, dan juga mengenai hama terpadu untuk hama ya, untuk bagian hama. Nah, di sini saya tidak tahu latar belakang semuanya. Yang saya tahu Cini Setio, Agroekotek. Nah, jadi saya untuk pertama kali akan memperkenalkan mengenai penyakit ya, apa itu penyakit dan sebagainya, sebagai suatu pendahuluan di dalam perkuliahan kita, sehingga sudah mengetahui apa itu penyakit dan nanti akhirnya kita sampai ke pengendalian. Saya mengenalkan yang ada. Mungkin sudah mendownload materi ya, saya sudah memasukkan materi di dalam Simari, dan materinya itu saya berjangka, saya 2 hari kalau nggak salah. Kalau setelah itu mungkin tidak akan bisa di-download lagi. Baik, bisa kita mulai ya perkuliahan ya. Saya akan share dulu. Ya. Terlihat ya? Perlu saya perbesar? Terlihat ya? Terlihat, Bu. Terlihat ya? Oke. Baik, di pendahuluan ini saya akan menjelaskan sedikit ya mengenai penyakit, biar semua mengenal dan mengetahui perbedaan antara penyakit dengan hama ya. Kalau hama pada umumnya Bapak dan Ibu dapat melihat secara langsung penyebab dari kerusakan dari tanaman itu. Sementara kalau penyakit biasanya kita hanya mengenal atau melihat gejala atau tanda yang ada pada tanaman itu. Nah, kalau pada tumbuhan normal atau sehat biasanya fungsi-fungsi fisiologis ini itu berjalan sesuai dengan potensi genetik yang dimilikinya ya, atau sesuai dengan potensi genetik terbaik yang dimiliki oleh tanaman itu. Apabila tanaman itu tidak memiliki atau tidak mempunyai gangguan atau tidak adanya gangguan dari yang ada di sekitarnya. Nah, fungsi-fungsi fisiologis itu bisa mencakup pembelahan, diferensial, dan perkembangan sel yang berkembang secara normal, ya tumbuh secara normal, kemudian ada juga fungsinya penyerapan air dan mineral dari tanah, dan mentranslokasikannya ke seluruh bagian tumbuhan sehingga tumbuhan itu tersedia unsur hara dan juga air yang diperlukannya. Kemudian apabila tanaman itu tetap sehat atau normal, maka juga fotosintesa dan translokasi hasilnya juga berjalan cukup baik ya, atau baik ke tempat penggunaan dan juga penyimpanan. Begitu juga halnya metabolisme dan senyawa-senyawa yang disintesanya akan berproduksi
atau disintesa secara baik dan ditranslokasi ke bagian-bagian yang lainnya. Begitu juga halnya dengan reproduksi ya. Nah, apabila suatu tanaman itu mengalami suatu gangguan terhadap adanya gangguan pada tanaman itu, maka akan mengakibatkan fungsi-fungsi fisiologisnya itu mengalami suatu gangguan ya, mengalami suatu gangguan. Nah, itulah yang dinamakan dengan suatu penyakit ya, adanya gangguan pada tumbuhan yang disebabkan oleh suatu faktor biotik maupun faktor abiotik, definisi Wetzel dan juga Agrios ya. Suatu proses fisiologis tumbuhan yang abnormal dan merugikan yang disebabkan oleh faktor primer, itu bisa faktor biotik maupun abiotik, dan gangguannya itu bersifat terus-menerus serta akibatnya biasanya dinyatakan dengan adanya aktivitas sel atau jaringan yang abnormal. Biasanya itu dikenal dengan suatu gejala pada tanaman. Nah, begitu juga definisi yang dikemukakan oleh Agrios ya. Jadi Agrios ini 79, 97, 2005 itu mendefinisikan bahwa penyakit tumbuhan itu terjadi bila salah satu fungsi fisiologisnya menjadi abnormal. Jadi kalau ada gangguan fisiologis dari salah satu fungsi fisiologisnya itu menjadi abnormal, bisa disebabkan oleh karena patogen ya. Wetzel itu patogen ini adalah biotik dan kondisi lingkungan tertentu ini adalah faktor abiotik. Jadi itu adalah definisi dan konsep dari penyakit tumbuhan. Nah, ini adalah skema fungsi dasar tumbuhan. Yang di sebelah kiri adalah fungsi dasar tumbuhan yang normal ya, dalam artian yang normal, dan yang di sebelah kanan ini adalah fungsi dasar dari tumbuhan yang mengalami suatu gangguan salah satu fungsinya yang disebabkan oleh beberapa tipe gejala, tipe penyakit atau disebabkan oleh beberapa penyebab penyakit. Ya, nah seperti yang saya katakan tadi bahwa tanaman yang sehat maka biasanya akan metabolisme dan segala macamnya itu berjalan ya, fungsi fisiologis itu berjalan secara normal, yaitu akar yang berfungsi sebagai penyerapan unsur hara dan air, begitu juga halnya daun yang melakukan fotosintesa untuk menghasilkan energi dan sebagainya. Kemudian dia juga menghasilkan produksi dengan baik. Tetapi apabila ada salah satu gangguan fisiologis dari tanaman itu, maka tanaman itu akan mengalami suatu gangguan atau terjadi abnormal pada fungsi fisiologisnya. Misalnya apabila akar itu mengalami busuk karena disebabkan faktor biotik maupun abiotik ya. Misalnya faktor biotik disebabkan karena adanya mikroorganisme yang menginfeksi akar tanaman itu sehingga mengakibatkan fungsi akar sebagai penyerap unsur hara dan air mengalami suatu gangguan, sehingga mengakibatkan biasanya tanaman itu akan menjadi layu. Kemudian pada bagian daun, apabila ada suatu infeksi yang mengakibatkan daun itu mengalami adanya bercak-bercak atau leaf spot ya, karena adanya gangguan fungsional itu, sehingga mengakibatkan dia mengalami gangguan juga dalam hal fotosintesa ya. Jadi dia mengurangi areal untuk dia menghasilkan karbohidrat ya. Jadi untuk keperluan tumbuhnya. Begitu juga pada produksinya, apabila buah itu terjadi suatu serangan terhadap suatu patogen, maka buah ini juga akan mengalami kebusukan ataupun adanya bercak dan sebagainya. Itu adalah gangguan fisiologis yang disebabkan oleh faktor biotik maupun abiotik yang kita sebut dengan suatu penyakit ya. Jadi penyakit itu tidak hanya disebabkan oleh faktor biotik,
tapi juga abiotik ya. Tapi kalau faktor abiotik kita masih bisa untuk misalnya layu dia kekurangan air, misalnya kita bisa memberikan air sehingga tanaman ini akan tumbuh secara normal kembali. Tapi kalau itu gangguan disebabkan oleh biotik, jadi misalnya karena mikroorganisme, maka biasanya kita akan melakukan pengendalian terhadap patogen itu ya. Kalau misalnya akar, biasanya sangat sulit ya untuk diinikan, walaupun sekarang ada beberapa pengendalian yang dapat digunakan yang mengakibatkan tanaman itu biasanya tumbuh. Ya, misalnya bawang daun atau bawang pre yang biasanya terserang moler, apabila dilakukan suatu pengendalian, ya, misalnya dengan mikroorganisme fungisida, kalau dia masih bisa terkendalikan, biasanya tanaman akan tumbuh. Tetapi kalau itu terkendalikan, maka tanaman itu akan menjadi mati. Nah, patogen atau faktor biotik yang menyebabkan penyakit pada tumbuhan itu biasanya dia akan melakukan ya, pertama dia melemahkan inang dengan cara menyerap makanan secara terus-menerus dan sel inang untuk keperluan tubuhnya. Kemudian dia juga dapat menghentikan atau mengganggu metabolisme sel inang dengan toksin yang dihasilkannya, dengan enzim atau zat pengatur tumbuh yang disekresinya. Jadi misalnya ada suatu patogen yang menghasilkan toksin sehingga mengakibatkan tanaman itu menjadi keracunan, atau dia ada yang menghasilkan suatu enzim atau menghasilkan suatu zat pengatur tumbuh sehingga tanaman itu tumbuh secara melebihi dari normal ya, atau bagian tanaman yang terinfeksi itu selnya akan mengalami berkembang secara terus-menerus. Biasanya ada yang menghasilkan tumor ya, jadi ya tumor atau kanker itu disebabkan karena adanya sekresi yang dihasilkan oleh suatu patogen. Kemudian patogen itu juga dapat menghambat transformasi makanan ya, hara mineral dan air melalui jaringan pengangkut. Misalnya ada suatu bakteri yang menginfeksi perakaran dan biasanya dia juga selain mengakibatkan akar itu terinfeksi atau busuk, dia juga biasanya masanya banyak menyumbat pangkal akar sehingga selain akar tidak dapat menyerap tanaman, tidak dapat menyerap air, dia juga terhalang karena adanya massa bakteri pada pangkal batang tanaman itu. Kemudian ada juga patogen yang mengkonsumsi kandungan sel inang setelah dia terjadi kontak. Ya, misalnya virus itu sebenarnya mengambil semua bagian tanaman ya, energinya, kemudian dia juga akan mengkop ya, apa istilahnya itu, menggunakan bagian tanaman, ribosomnya dan sebagainya untuk melakukan replikasi diri dia. Ya, jadi virus itu sebenarnya tidak mempunyai apa-apa selain asam nukleat yang dia miliki. Oleh karena itu, tanaman yang vigornya bagus dan juga tingkat ketahanannya tinggi, biasanya virus tidak mampu untuk berkembang karena dia tidak dapat dihalau oleh tanaman itu. Sama dengan halnya manusia ya. Oleh karena itu, kenapa kita harus diharuskan untuk melawan COVID itu adalah kita harus sehat, antibodi kita harus ada artian sehat sebenarnya. Karena apabila itu kita sehat, virus tidak akan berkembang, seperti itu. Nah, kemudian pengklasifikasian penyakit tumbuhan ini ya, ada beberapa kriterium atau pengelompokan penyakit tumbuhan itu. Ada yang mengelompokkan berdasarkan gejala ya, ada yang mengelompokkan berdasarkan organ tumbuhan yang diinfeksinya, ada juga yang mengelompokkan jenis tumbuhan. Jadi beberapa kriterium dalam pengelompokan penyakit tumbuhan ini, kalau berdasarkan gejala, biasanya mereka menyebutnya ada busuk akar, ada kanker layu, ada bercik, dan sebagainya.
Tapi kalau dia berdasarkan organ tumbuhan yang diinfeksinya atau yang dipengaruhinya, ada yang menyebutnya dia terinfeksi penyakit akar. Berarti kan patogen itu menyerang pada sistem perakaran. Kemudian ada yang menyebutnya dia penyakit batang. Ya, oleh karena itu ada batang layu pembuluh batang, ada yang menyebutnya seperti itu. Kemudian ada yang mengelompokkannya berdasarkan jenis tumbuhan, ya, penyakit sayuran, penyakit buah, ada penyakit perkebunan, ada penyakit pangan dan sebagainya. Jadi berdasarkan jenis tumbuhan. Nah, semua kriterium itu memang sangat membantu ya, akan tapi kriterium yang sangat membantu di dalam hal penyebutan penyakit ini adalah berdasarkan jenis patogen yang menyebabkan penyakit. Karena kalau kita menyebutnya penyakit berdasarkan gejala, misalnya ada penyakit layu, ya, penyakit layu itu ada yang disebabkan oleh bakteri dan ada yang disebabkan oleh cendawan, ya. Jadi kalau kita hanya menyebutkan penyakit layu, kalau orang yang mengetahui atau memang sudah tahu dasar mengenai penyakit, kalau orang menyebutnya dia terinfeksi penyakit layu, maka di dalam benak kita itu ada dua yang menyebabkan dia. Bisa disebabkan oleh bakteri, bisa disebabkan oleh cendawan. Tetapi kalau orang menyebutkan dia disebabkan oleh cendawan yang menyebabkan layu, maka kita sudah tahu bahwa yang menyebabkan layu itu adalah cendawan. Jadi kriterium yang sangat membantu itu adalah berdasarkan jenis patogen yang menyebabkan penyakit itu. Nah, keuntungan mengelompokkan berdasarkan jenis patogen itu ya dapat menyatakan penyebabnya karena langsung ya. Layu bakteri misalnya, berarti kita sudah tahu bahwa disebabkan oleh bakteri, atau layu cendawan maka disebabkan oleh cendawan. Kemudian dapat menjelaskan kemungkinan perkembangan dan penyebaran penyakitnya. Kalau orang menyebutnya penyakit layu bakteri, kita sudah tahu, oh, penyakit ini disebabkan oleh bakteri, perkembangannya bisa melalui air, ya, bisa terbawa alat-alat pertanian. Nah, kemudian juga dapat menjelaskan apa tindakan pengendaliannya. Ya, kalau misalnya kita menyebutkan layu cendawan, berarti kalau kita ingin menggunakan senyawa kimia atau menggunakan pestisida, kita pasti akan mengarahkan fungisida. Kalau orang menyebutnya layu bakteri, maka kalau ingin pengendalian menggunakan pestisida, kita bisa langsung mengarahkan dia harus menggunakan bakterisida, ya. Nah, itu keuntungannya. Maka berdasarkan hal tersebut, penyakit tumbuhan itu diklasifikasikan menjadi penyakit tumbuhan yang bersifat infeksi atau parasit, itu biotik, dan penyakit yang non-infeksi atau fisiofat itu adalah abiotik, jadi disebabkan oleh faktor-faktor lingkungan. Nah, ini adalah skema bentuk dan ukuran patogen tumbuhan ya. Ini adalah cendawan, biasanya cendawan itu berbentuk suatu hifa. Ini adalah sel, berarti kan cendawan ini cukup lumayan besar dibandingkan dengan sel ini. Kemudian ini ada nematoda. Nematoda itu adalah cacing ya, cacing tapi sangat kecil sekali, tidak bisa juga disebut cacing. Kemudian ada bakteri, bakteri ini kecil dibandingkan dengan sel yang ada. Kemudian ada kelompok virus, ya. Jadi ini adalah skema bentuk dan ukuran patogen tumbuhan tertentu dan hubungannya dengan sel tumbuhan. Nah, penyebab penyakit yang disebabkan secara biotik atau disebabkan oleh mikroorganisme itu ada yang disebabkan oleh bakteri, ada yang disebabkan oleh cendawan, ya. Mungkin sudah mengetahui ya atau dapat membedakan antara cendawan dengan bakteri. Gimana Bapak dan Ibu sudah bisa membedakan kan antara cendawan dengan bakteri?
Poponi sudah mengetahui, sudah bisa membedakan antara cendawan dengan bakteri? Masih belum, Bu. Tidak mengetahui bagaimana perbedaan bakteri. Iya, Bu. Secara selnya masih belum paham. Kalau misalnya Bapak tapi secara makro Bapak bisa membedakan antara bakteri dengan cendawan? Oh iya, Bu. Dari segi ukuran aja, Bu. Biasanya lebih kelihatan untuk cendawan biasanya lebih kayak ke jamur. Iya. Jadi kalau cendawan itu biasanya ini seperti ini. Ini kan koloninya. Koloninya biasanya itu berbentuk kayak hipa ya. Adanya hipa kayak benang-benang seperti itu. Hipa, tetapi kalau bakteri biasanya lendir, Pak. Ya, jadi dia lendir. Kalau bakteri dia lendir, tapi kalau cendawan biasanya kalau kita tumbuhkan di dalam suatu media, medianya adalah Potato-Dactylus agar, misalnya pakai PDA. Sementara kalau NA, kalau bakteri kita biasanya menumbuhkan DNA ya, nutrin agar. Nah, kemudian kalau kita tumbuhkan, kita lihat di bawah di media itu, maka kalau cendawan dia tumbuhnya adanya hipa-hipa, seperti hanya tempe, Pak. Ya, tempe itu cendawan sebenarnya. Jadi hipa-hipa cendawan itulah yang mengikat kedelai yang ada di situ sehingga berbentuklah seperti hanya tempe. Ya. Itu adalah cendawan. Tetapi kalau bakteri, biasanya bakteri itu berlendir. Jadi dia koloni-koloni bulat, tetapi dia itu adalah lendir, tidak ada berbentuk seperti hipa, ya. Nah, kemudian ada bakteri. Nah, kemudian ada molekut, ya. Kemudian ada parasit tingkat tanaman tingkat tinggi, seperti misalnya dodder. Ini adalah kali putri ya. Kali putri itu yang sering ada di beluntas atau di bonsai yang warna kuning kayak tali-tali berwarna kuning itu. Kemudian ada juga ini witchweed ya. Ini juga sebagai suatu parasit. Kemudian ada virus dan ada nematoda, serta ada protozoa yang flagellates. Tapi ini sangat jarang ya. Yang banyak tuh adalah cendawan, bakteri, kemudian virus dan nematoda yang memang benar-benar merugikan bagi tanaman. Nah, sedangkan kelompok yang menyebabkan abiotik atau faktor lingkungan itu macam-macam ya, macam-macam. Ada suhu ekstrim misalnya karena terlalu panas. Nah, itu juga sebenarnya yang menyebabkan tanaman itu awar atau terbakar, itu juga dapat dikatakan sebagai suatu penyakit ya. Penyakit pada tanaman, penyakit yang disebabkan oleh faktor abiotik. Kekurangan atau kelebihan air juga bisa keracunan ya, misalnya keracunan Fe ya. Kalau misalnya di padi, gejala keracunan Fe itu hampir sama dengan gejala yang terinfeksi oleh virus tunggro ya pada tanaman padi. Akan tetapi biasanya kalau keracunan Fe itu biasanya gejalanya itu hampir menyeluruh ya dari ujung ke ujung di areal pertanaman itu. Sementara kalau tanaman itu terinfeksi oleh tunggro atau virus tunggro, biasanya gejalanya itu agak semacam spot ya, tidak menyeluruh tetapi spot. Kemudian kita juga menemukan adanya banyak warna hijau di sana sebagai serangga vektor dari virus itu. Kemudian keracunan pestisida juga dapat dikatakan sebagai suatu penyakit ya, misalnya terlalu tinggi penggunaan dosis sehingga daun tanaman itu menjadi suatu terbakar, itu juga dapat dikatakan sebagai suatu penyakit. Nah,
gejala yang disebabkan oleh penyakit-penyakit atau gejala yang disebabkan oleh faktor biotik ya, yang disebabkan oleh cendawan, bakteri, virus dan nematoda, itu biasanya ada yang menunjukkan gejalanya itu sama, ada yang menunjukkan gejalanya itu berbeda ya. Jadi misalnya penyakit yang disebabkan oleh cendawan biasanya itu ada nekrosis ya. Nekrosis itu bisa busuk akar ya, kemudian busuk bakal. Jadi nekrosis ini disebabkan karena cendawan itu mengakibatkan matinya bagian-bagian sel tanaman atau jaringan tanaman itu, nekrosis. Jadi ada busuk akar ya, jadi karena adanya dia menghasilkan toksin, kemudian sel-sel tanaman itu menjadi mati, atau karena perkembangan dari cendawan itu pada bagian-bagian tanaman itu sehingga sel-sel tanaman itu menjadi mati karena dia juga mengambil makanan untuk perkembangan dari patogen itu. Nah, mengakibatkan pada bagian tanaman itu menunjukkan suatu gejala ya, jadi perubahan fisiologis yang disebabkan oleh adanya patogen menimbulkan satu gejala, misalnya busuk akar, busuk pangkal batang ya, disebabkan oleh cendawan. Ada hawar itu ada terbakar, kemudian ada busuk lunak dan juga kering. Kemudian penyakit yang disebabkan oleh cendawan itu juga dapat menyebabkan hipertrofi, yaitu bengkak akar atau akar gada, puru, kudis, kemudian sapu setan ya, karena banyak sekali percabangan yang ada di situ. Kemudian ada juga yang daunnya keriting. Ini disebabkan oleh hipertrofi, dalam artian selnya itu mengalami pertumbuhan ya, melebihi dari sel yang normal. Misalnya untuk kalsel memang nggak ada ya, akar gada yang disebabkan oleh plasmodiofora ya, yang menginfeksi biasanya pada tanaman caesin atau pada tanaman sawi ya, sawi. Nah, biasanya kalau tanaman itu terinfeksi oleh plasmodiofora itu, maka akar tanaman itu akan menjadi membesar atau giant root ya, kalau nggak salah itunya. Nah, jadi akar tanaman itu besar. Untuk kalsel memang saya tidak pernah menemukan adanya itu ya, dan itu cukup melegakan bagi kita karena apabila itu menginfeksi pada tanaman sawi, maka tanaman sawi itu biasanya akan menjadi kerdil ya. Nah, itu adalah hipertrofi karena sel pada bagian tanaman terinfeksi itu membelah secara terus-menerus. Hal ini disebabkan, begitu juga halnya dengan agrobacterium ya, agrobacterium tumefaciens yang biasanya menyebabkan tumor pada akar. Nah, itulah berdasar karena kenapa itu terjadi, karena kalau itu bakteri ya, agrobacterium itu karena dia bagian fragmen dari DNA itu masuk ke kromosom, tapi itu bakteri. Nah, kalau untuk cendawan ini karena dia ada yang menghasilkan suatu senyawa yang mengakibatkan bagian tanaman yang terinfeksi itu membelah terus-menerus atau berkembang, jadi dia hipertrofi. Kemudian ada yang layu ya, gejala cendawan itu ada yang layu, karat atau penyakit embun, atau ada juga yang hipoplasia, dalam artian kerdil ya, jadi dia menghambat perkembangan dari sel itu. Kemudian ada yang albino, ada yang mosaik juga. Mosaik itu karena hiperplasia ya. Kemudian ada warna yang pucat dan juga ukurannya kecil. Nah, ini adalah bentuk-bentuk spora yang disebabkan oleh dari kelompok tubuh buah dari kelompok cendawan ya. Cendawan itu ada yang Basidiomycetes, ada yang imperfect dan ada asco. Jadi ada kelompok-kelompok cendawan itu juga ada kelompok-kelompoknya ya, tapi saya tidak membahas terlalu jauh di sini. Itu ada mata kuliah tersendiri. Saya hanya
mengulang bahwa di cendawan itu ada kelompok-kelompoknya ya. Ada yang Basidiomycetes, ini biasanya tubuh buahnya berbentuk basidium ya. Jadi dia berada dalam satu basidium. Sementara yang imperfect itu tidak mempunyai tubuh buah. Ascomycota itu dia berbentuk seperti ascus ya. Jadi dia berkembang, sporanya itu berada di dalam suatu ascus ya. Kemudian ini adalah ya, saya perlihatkan beberapa gejala penyakit yang disebabkan oleh cendawan ya. Ini cendawan yang menginfeksi pada tanaman jagung ya. Pada tanaman jagung ada yang dinamakan dengan biasanya bercak daun pada jagung. Nah, bercak daun pada jagung itu biasanya bercaknya itu agak memanjang ya, berwarna agak kecoklat-coklatan seperti itu. Dan ini disebabkan oleh cendawan yang disebut dengan Helminthosporium tursicum ya. Nih ya. Helminthosporium tursicum ini mempunyai bentuk konidia yang agak memanjang, yang di dalamnya ada beberapa inti ya. Jadi bentuk konidianya itu seperti ini. Biasanya konidianya itu akan dihasilkan pada bagian tanaman yang menunjukkan gejala. Jadi ini gejalanya adalah bercak pada daun. Nah, yang kemudian kalau yang kita temukan pada kacang tanah ya, ada biasanya bercak-bercak pada daun tanaman kacang tanah itu, dan biasanya mereka menyebutnya bercak daun Cercospora ya pada daun kacang tanah. Nah, ini disebabkan oleh Cercospora arachide ya ini. Ini adalah bentuk sporanya memanjang. Jadi yang menyebabkan infeksi ke bagian tanamannya itu ini, konidianya ini ya. Konidianya ini bisa juga terbawa oleh angin sehingga dia akan, apabila dia jatuh pada daun tanaman yang lain, dia akan membentuk hipa ya. Jadi ada yang dinamakan dengan hipa infeksi ya, hipa infeksi untuk masuk ke bagian tanaman ini, menginfeksi permukaan atau epidermis dari sel tanaman. Kemudian baru dia akan berkembang di sana. Kemudian Cercospora ini juga dapat menyebabkan penyakit pada tomat ya. Jadi penyakit pada tomat dia disebut dengan target spot. Gejalanya memang agak berbeda ya antara yang di kacang tanah dengan yang pada tomat. Biasanya pada tomat ini agak keunguan, tetapi jangan membayangkan bahwa di dalam satu tanaman itu hanya terinfeksi satu penyakit ya. Dia bisa apabila misalnya faktor lingkungannya itu mendukung untuk perkembangan semua penyebab penyakit, maka penyakit akan berkembang di situ. Tetapi kalau faktor lingkungannya tidak mendukung, maka penyakit ya tidak akan berkembang di daerah itu ya. Nah, kemudian pada daun cengkeh itu ada yang disebut dengan cacar daun ya. Jadi pada daun cengkeh itu ada yang seperti cacar tersebut, gejalanya seperti cacar ya. Jadi dia disebut dengan cacar daun. Dia itu disebabkan oleh Phyllostoca ya, disebabkan oleh Phyllostoca. Kemudian gejala cendawan yang lainnya, ini ada yang gugur daun ya pada karet ya. Jadi ini gugur daun pada karet yang disebabkan oleh Corynespora cassicola. Nah, ini dianya seperti ini. Dan ini yang paling banyak kita temukan dan kita lihat di tanaman hortikultura, yaitu Anthracnosa. Anthracnosa tidak hanya menyerang tanaman cabai ya, tetapi dia juga dapat menyerang tanaman terong. Nah, Anthracnosa ini banyak penyebabnya ya. Ada Colletotrichum capsici, ada Gliosporium juga, kemudian ada Colletotrichum acutatum ya. Jadi dia mempunyai banyak sekali spesies ya cendawan yang menyebabkan terjadinya Anthracnosa. Pada apel juga bisa terjadi Anthracnosa ya, pada terong juga. Kemudian ini adalah gugur buah
ya, biasanya ada tanaman kelapa disebabkan oleh Phytophthora palmipora. Dia dapat menyerang pertanaman kelapa, dia juga dapat menyerang pohon kelapanya, ya. Biasanya itu berbarengan sih ininya. Jadi gejala yang terinfeksi oleh Phytophthora palmipora ini adalah busuk seperti itu. Dan sebenarnya Phytophthora palmipora ini juga dapat berkembang pada tanah, ya. Jadi dia terbawa oleh angin atau terbawa oleh kumbang-kumbang yang ada di sana sehingga menginfeksi buah kelapa. Ini adalah gejala yang disebabkan layu fusarium yang saya katakan tadi. Nah, layu fusarium ini juga mempunyai banyak sekali inang, ya, tidak hanya di sini kedelai, tetapi dia juga dapat menyebabkan layu pada dapat menyebabkan layu pada cabai, bisa menyebabkan layu pada tomat, juga pada terong dengan spesies atau vartupar yang berbeda. Misalnya pada cabai itu biasanya Fusarium oxysporum, vartupar oxysporum, ya. Kemudian ada pada terong itu Fusarium melongena, ya. Kemudian banyak ya pada bawang merah juga atau yang disebut dengan moler itu juga adalah Fusarium, ya. Jadi banyak, ya, dia mempunyai inang yang sangat banyak. Nah, begitu juga hanya dengan Cercospora. Dan ini adalah alternaria yang biasanya sering kita temukan pada daun bawang. Biasanya sih warnanya agak bercaknya itu agak spot dan juga agak keunguan, ya, seperti itu. Jadi itu disebabkan oleh alternaria dan ini juga terbawa oleh angin, ya. Jadi penyebarannya dari satu tanaman ke tanaman yang lain pada umumnya ada terbawa oleh angin. Sporanya ini yang terbawa oleh angin atau conidianya ini yang terbawa oleh angin. Nah, ini yang biasa menyerang pada tanaman padi yaitu hawar pelepah atau Rhizoctonia solani. Dia tidak punya spora, ya, tetapi dia hanya berkembang melalui hipa, tapi dia punya kayak bukan spora istirahat sih. Kayak semacam apabila lingkungan dia tidak mendukung maka dia berbentuk seperti coklat-coklat seperti ini. Dan ini memang kalau dilihat dari atas terkadang tidak begitu terlihat, ya, karena dia lebih banyak menginfeksi pada bagian pelepah, makanya dia disebut hawar pelepah. Tetapi pada kondisi lingkungan yang sangat mendukung dia juga bisa menginfeksi daun bendera, bahkan juga bisa menginfeksi sampai ke daun, ya, ininya. Dia tidak punya spora, jadi identifikasinya biasanya kita hanya melihat di cendawannya, hipa dari cendawan itu di mana dia akan mempunyai sekat pada bagian percabangannya. Nah, itu yang menandakan bahwa dia adalah Rhizoctonia solani. Mungkin sampai cendawan ada yang perlu ditanyakan, Bapak dan Ibu? Ada yang kurang mengerti mungkin atau apa? Suara saya jelas, ya? Jelas, Bu, jelas. Gimana Bapak dan Ibu? Ada yang perlu ditanyakan? Saya menanyakan suara saya jelas, takut suara saya nggak ada, ya. Pengalaman pasam katanya nggak ada. Sampai terakhir suaranya unmute, ya. Kemarin sempat sedikit cuman sebenarnya yang awal-awal ada aja. Cuman waktu akhir itu 5 menitan. 5 menitan. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, saya lanjut, ya. Izin bertanya, Bu. Oh ya, silakan. Pak Poni, ya? Pak Adi, Bu. Pak Adi? Iya, Bu. Saya
bertanya tadi, kalau tidak salah Ibu ada menjelaskan gejala pada tanaman yang disebabkan oleh faktor abiotik ya Bu ya. Iya, betul. Itu tadi yang masalah yang nomor 2, kekurangan atau kelebihan air tadi Bu. Saya mau sedikit karena sering kejadian ini kan di tanaman padi. Kebetulan kami kan di Dinas Pertanian yang lebih banyak menangani masalah padi gitu Bu. Jadi yang saya tanyakan tadi itu masalah kekurangan keracunan oleh besi tadi Bu, dengan yang disebabkan oleh virus Tonggro. Nah, jika yang saya mau tanyakan itu, jika kedua-duanya terjadi dalam satu lokasi atau satu hamparan itu Bu, penanganannya seperti apa? Apakah kita harus menanggulangi virusnya atau menanggulangi secara yang keracunan Fe tadi Bu? Apakah bisa terpisah? Apa kita kendalikan secara terpisah atau kita kendalikan sendiri-sendiri gitu Bu? Mungkin seperti itu pertanyaannya Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ade. Memang kendalanya sangat sulit ya kalau misalnya di daerah itu Fe-nya juga tinggi, kemudian tunggronya juga ada ya. Nah, kalau itu misalnya sudah terjadi, dalam artian sudah terjadi di lapangan, maka yang harus kita lakukan kedua-duanya. Tidak bisa kita hanya mengendalikan virus tunggronya ya, karena Fe juga harus kita kendalikan. Jadi harus kita kendalikan berbarengan. Nah, yang pertama itu misalnya kalau untuk tunggro, memang kan kita harus menginikan pengendalian tunggro itu lebih diarahkan ke serangga vektor, karena virus tidak mempunyai pengendalian secara kimia ya, tidak ada kelompok pestisida yang dapat digunakan untuk virus atau virusida nggak ada. Kalau fungisida ada, bakterisida ada, nematisida ada, tapi virus nggak ada. Oleh karena itu, penanganan virus ini memang susah ya. Kalau misalnya kita sudah melihat di area atau di lahan itu ada terinfeksi oleh virus, maka salah satu cara yang dapat kita lakukan itu adalah menurunkan tingkat populasi serangga vektornya dan membuang atau meeradikasi tanaman yang terinfeksi oleh virus ya. Karena itu adalah sebagai sumber inokulum apabila worong itu makan pada tanaman yang sakit, dia akan mampu menularkan ke tanaman yang lain. Nah, jadi salah satu penanggulangannya adalah membuang sumber inokulum yang ada. Dan Fe tetap ditanggulangi, Pak. Jadi harus dilakukan berbarengan, kita tidak bisa memilih antara Fe dengan tunggro. Jadi tunggro dieradikasi, Fe juga harus ditanggulangi. Bagaimana caranya untuk mengurangi Fe di areal itu? Biasanya kan kita sudah harus bisa memprediksi kan areal ini tingkat Fe-nya tinggi. Bagaimana cara menanggulanginya? Sebelum melakukan penanaman, Fe itu sudah bisa kita tanggulangi ya untuk ininya. Nah, sementara kita juga misalnya mengetahui bahwa di areal itu memang juga tingkat tunggronya tinggi. Nah, kita harus juga melakukan pengendalian sejak dini, dalam artian pencegahan ya, pencegahan secara dini. Misalnya pertama kita harus mengetahui bahwa varietas apa yang paling rentan untuk tunggro di areal itu, di daerah itu ya. Pengaturan varietas, atau kita juga bisa melakukan perlindungan tanaman itu sejak dari awal. Kan sekarang banyak nih pengendalian secara alami yang dapat dilakukan ya, misalnya penggunaan plant growth promoting Rhizobacteria atau menggunakan yang lainnya yang berfungsi meningkatkan ketahanan tanaman.
ya, meningkatkan ketahanan tanaman, kemudian menurunkan tingkat populasi worong hijau, ya. Karena worong hijau itu kan dia sebenarnya hama, ya, dia hama secara tidak langsung, dia vektor. Selama ini orang hanya mengetahui dia adalah serangga vektor atau serangga yang menyebarkan virus tunggro. Padahal dia adalah hama, ya. Kalau misalnya tidak ada tunggro di situ, dalam artian tidak ada sumber inokulum tunggro di situ, maka dia berfungsi sebagai hama. Kalau tingkat populasinya tinggi, dia adalah hama karena dia sama dengan halnya worong coklat, dia adalah mengisap cairan tanaman sehingga mengakibatkan tanaman itu juga menunjukkan gejala seperti terbakar, ya. Sama halnya dengan gejala worong coklat. Mungkin itu Pak Adi. Iya Bu. Boleh bertanya Bu? Iya. Ini Bu, kalau melihat tadi banyaknya jenis cendawan tadi yang ditampilkan, apa efektif Bu di lapangannya biasanya kita semprotkan hanya dengan satu jenis pestisida begitu Bu? Biasanya fungisida itu tidak hanya ditujukan untuk satu penyakit ya Pak ya. Jadi fungisida itu biasanya ada fungisida ini bisa untuk ini kalau Bapak baca ya. Tapi memang biasanya di lapangan itu saya bilang tadi kalau kondisi mendukung untuk perkembangan penyakit, maka penyakit tidak tanaman itu tidak hanya tapi bisa lebih. Tetapi kita sebagai petani ya, misalnya petani itu kan tidak akan membiarkan tanamannya tidak terurus kan. Kalau misalnya petani itu ingin menghasilkan atau ingin tanam produksi tinggi, pasti kan akan melakukan eradikasi, sanitasi lingkungan, dan sebagainya. Nah, itu semua adalah suatu pengendalian, Pak. Ya, karena kita mencegah lingkungan itu mendukung untuk perkembangan penyakit. Memang untuk fungisida itu memang tidak bisa untuk semua patogen yang ada di situ. Jadi dalam artian kita juga tidak bisa juga menolkan penyakit di areal pertanaman kita, ya kan? Karena dia adalah juga mikroorganisme atau makhluk hidup yang juga ingin berkembang. Yang bisa kita lakukan adalah mencegah agar patogen itu tidak berkembang lebih tinggi sehingga mengakibatkan produksi kita itu gagal. Jadi biasanya kita mempunyai suatu ambang ya. Saya mungkin yang Bapak dari dinas dan sebagainya itu sudah mengetahui ada ambang ekonomi yang sebagai suatu batas di mana kita menggunakan fungisida atau tidak nih, ya. Kalau di atas mungkin pasang juga mengemukakan ya untuk hama. Kalau misalnya batas ambang ekonomi itu masih di bawah ya, tingkat populasi atau kerusakan gejalanya itu masih di bawah ambang ekonomi, maka penggunaan pestisida itu adalah alternatif terakhir. Kita masih bisa menggunakan yang lain ya. Kalau kami di bagian proteksi, mulai dari persemaian sampai dengan penanaman, itu pencegahan harus dilakukan. Jarak tanam itu pencegahan, Pak. Ya, jarak tanam itu pencegahan. Kenapa? Karena jarak tanam itu menentukan suhu dan kelembapan yang ada di areal pertanaman Bapak.
ya. Jadi kalau misalnya jarak tanam yang dianjurkan itu adalah 25 kali 25, memang itu berarti jarak tanam yang sudah ditentukan. Dengan jarak tanam segitu, tingkat produksi sudah bagus misalnya. Itu dari segi orang agronomi. Tapi kalau segi dari orang penyakit, dilihat jarak tanam segitu, oh bagus dia, hama dan penyakit tidak berkembang karena sinar matahari bisa masuk. Itu salah satu cara pengendalian. Pengolahan tanah juga cara pengendalian, Pak. Karena pengolahan tanah itu juga membalik tanah itu dari bawah ke atas, sehingga mikroorganisme itu terangkat. Sehingga pada saat dia terkena sinar matahari, dia akan menjadi mati, terutama karena panas. Ya. Jadi semuanya sanitasi lingkungan, membersih area pertanaman itu juga sebagai suatu cara pengendalian agar tanaman kita itu tidak terinfeksi dan tidak terserang oleh hama. Drainase juga ya. Misalnya drainase yang bagus sehingga air tidak tergenang, sehingga kelembapan juga tidak menjadi tinggi. Itu juga salah satu cara pengendalian. Nanti kita bahas macam-macam cara pengendalian yang ada secara terpadu ya untuk penyakit. Mungkin jadi memang tidak bisa Pak satu fungisida itu mengendalikan lebih dari satu cendawan. Ya, jadi harus kita lihat dulu apa yang atau cendawan apa yang menginfeksi yang ada di pertanaman. Mungkin itu ada lagi yang lain atau saya lanjutkan? Ibu, yang saya cuma tadi Bu, yang masalah keracunan Fe tadi Bu, saya ingin minta penjelasan lagi yang lebih spesifik Bu. Kita bisa membedakan antara keracunan dengan terserang virus tungro tadi Bu, karena kadang-kadang petani itu kan salah kaprah. Biasanya kalau keracunan Fe itu bisa disamakan dengan kena virus tungro, jadi mau dibuang aja tanamannya yang terserang gitu Bu. Padahal itu kan belum tentu karena kena virus, mungkin karena gejala kekurangan Fe aja. Kita membedakan yang lebih spesifik gimana sih Bu? Kalau spesifik memang kalau dilihat gejala agak susah ya Pak ya, karena virus juga terserang yellow agak kuning seperti itu. Nah yang pertama kalau dilihat dari banyaknya gejala yang ada, biasanya Fe itu gejala kuningnya itu merata ya. Yang pertama itu merata. Jadi dari seluruh areal itu biasanya menunjukkan gejala seperti gejala berwarna yellowing ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk membedakannya biasanya kita mencelupkan ke larutan iod Pak, iodium. Jadi bisa menggunakan untuk obat luka itu iodium tintur ya, atau kita menggunakan iodium yang kita bikin biasanya kalau di lab itu. Nah, daun tanaman yang menunjukkan gejala itu bisa direndam di larutan iod itu, ya, iodium itu. Apabila di tulang-tulang daunnya itu nanti akan berwarna ungu, maka itu virus. Ya. Dia dapat dikatakan itu virus. Tetapi kalau misalnya tidak menunjukkan adanya berwarna ungu, maka itu keracunan Fe. Nah, yang kedua, kita melihat adanya serangga vektornya di sana. Ya, serangga vektornya itu adalah warung hijau. Ya, jadi serangga vektornya itu warna hijau. Nah, kalau untuk selanjutnya memang agak susah untuk membedakan itunya. Yang biasanya digunakan adalah itu. Yang kita gunakan untuk itu. Dan memang untuk tungro ini biasanya deteksinya adalah menggunakan ELISA di lab.
ya. Kalau untuk di lapangan biasanya deteksinya hanya seperti itu, merendam di iodium tintur itu. Kalau untuk ke lab, deteksi ke lab kita biasanya menggunakan ELISA atau menggunakan molekuler ya untuk deteksinya lebih dini. Kalau di lapangan seperti itu. Biasanya sih dia spot-spot seperti itu Pak, tidak merata. Kalau FE pasti merata karena FE kan terbawa oleh air ya. Kalau dia kan ditularkan serangga dari satu tanaman ke tanaman. Mungkin itu Pak Adi deteksi. Iya Bu. Bedakan antara tunggro dengan Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Gejala penyakit yang disebabkan oleh bakteri ya. Nah, kalau penyakit yang disebabkan oleh bakteri itu ada kelompok Agrobacterium ya, ada kelompok Clavibacter. Nah, kalau Agrobacterium biasanya gejala yang ditimbulkannya itu ada kanker ya, ada tumor atau hair rot. Jadi akar tanaman itu menjadi sangat banyak gitu ya. Nah, atau dia berbentuk seperti galt. Galt ini yaitu tumor seperti itu. Karena seperti yang saya katakan tadi, Agrobacterium ini pada saat menginfeksi tanamannya, dia melepaskan, jadi di plasmidnya itu dia melepaskan fragmen DNA. Ya, fragmen DNA itu akan terinsert pada kromosomnya. Nah, fragmen DNA yang dihasilkan itu, dia akan menghasilkan enzim yang menyebabkan sel pada bagian tanaman ini membelah secara terus-menerus. Ya, karena pembelahan yang secara terus-menerus maka dia akan mengakibatkan tumor ya. Misalnya kalau kita temukan pada pohon misalnya pohon pinus itu kan ada kayak tumor seperti itu. Nah, itu adalah terinfeksi, salah satunya terinfeksi. Nah, Agrobacterium inilah yang digunakan orang untuk sebagai media dalam hal memasukkan fragmen DNA yang kita inginkan pada suatu tanaman sehingga menghasilkan tanaman transgenik. Ya. Jadi plasmid yang di fragmen tDNA namanya tDNA itu diganti dengan fragmen yang atau fragmen DNA yang kita inginkan. Misalnya orang menginginkan gen CRY yang ada pada Bacillus thuringiensis ya. Gen CRY itu diketahui menghasilkan toksin yang dapat mematikan serangga pada tanaman. Nah, gen CRY itu dikonstruksi kemudian dengan bantuan plasmid ya, dimasukkan ke dalam plasmid, dimasukkan ke dalam bakteri Agrobacterium itu. Kemudian bagian tanaman itu ya misalnya kalus ya kan biasanya kerjanya itu dengan kultur jaringan. Kalus itu dicelupkan pada suspensi bakteri ini. Sehingga kalus itu terinfeksi oleh bakteri itu, fragmen DNA itu akan terinsert pada kromosom itu. Sehingga tanaman itu akan menghasilkan suatu tanaman yang tahan terhadap suatu hama. Karena apa? Karena dia menghasilkan racun gen CRY pada tanaman itu. Nah, jadi Agrobacterium ini yang dimanfaatkan orang untuk mentransfer gen ya. Mentransfer gen ke dalam suatu tanaman. Kemudian di sini ada Clavibacter ya. Clavibacter itu biasanya gejalanya itu berbentuk busuk mengeliling pada kentang. Kemudian juga layu ya. Kadang ada juga pada tomat, kanker dan layu ya. Adanya kanker dan layu. Kemudian adanya pada buah itu kayak spot-spot seperti itu. Kemudian ada Erwinia. Erwinia ini juga biasanya ada yang terbakar. Terus kalau kita temukan pada wortel dan juga kubis, hanya ada busuk. Kita menyebutnya busuk lunak ya. Biasanya kalau di pasar itu ada busuk lunak seperti ini. Salah satunya juga ini disebabkan oleh Erwinia. Kemudian ada Pseudomonas yang sekarang ini
berubah namanya menjadi Ralstonia, ya, Ralstonia solanacearum. Itu yang menyebabkan layu pada tanaman pisang. Tetapi Ralstonia solanacearum yang ada pada tomat itu berbeda dengan yang tanaman pisang. Jadi Ralstonia pada tanaman pisang tidak mampu menginfeksi tanaman tomat, ya, tetapi tomat itu misalnya dia mampu menginfeksi, Ralstonia itu mampu menginfeksi cabai, ya. Berbeda lagi dengan Ralstonia pada jahe. Jadi dia mempunyai 3 atau 4 ras seperti itu dengan inang yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Xanthomonas, ya, Xanthomonas ini ada yang menyebabkan spot pada daun, kemudian busuk pada pangkal, ya, atau busuk pada umbi, dan ada streptomyces, juga ada rhizobium, ya. Jadi ini adalah kelompok-kelompok dari bakteri dan ini adalah gejalanya. Nah, ini gejala pada tanaman tomat yang terinfeksi oleh bakteri, dalam hal ini adalah Ralstonia. Kalau tanaman tomat itu kita cabut, ya, tanaman yang layu itu, kalau dia terinfeksi oleh bakteri, biasanya kalau kita potong, maka bagian vaskulernya, ya, pembuluh angkutnya itu akan berwarna coklat. Nah, ini adalah salah satu yang menyebabkan juga sistem pengangkutan air dan unsur hara tidak bisa berlangsung karena di sini banyak sekali massa bakteri. Nah, kemudian dia juga dapat menimbulkan lesio, ya, atau bercak. Tapi biasanya untuk membedakan antara cendawan dengan bakteri, bercak ini kalau dia dikelilingi oleh halo, ya, kita menyebutnya halo yang berwarna kuning, maka kita dapat menduga daun itu terinfeksi oleh bakteri, ya. Jadi kalau cendawan dia sangat jarang ada dikelilingi warna kuning. Dan ini juga bakteri yang menyebabkan daun terbakar. Ini adalah Ralstonia yang menginfeksi tanaman pisang. Ini adalah buah pisang yang terinfeksi oleh Ralstonia. Jadi jangan beranggapan bahwa Ralstonia ini kan soil-borne, ya, dia berada di dalam sistem perakaran. Dia sebenarnya dia menginfeksi akar tanaman, ya, pada pisang itu. Tetapi dia juga dapat terbawa oleh serangga yang ada di sekeliling itu sampai ke buah. Jadi biasanya kalau tanaman pisang yang terinfeksi buah itu kalau kita potong, ya, kalau kita potong batangnya, kita tidak melihat gejala seperti ini, tetapi dia bersih. Nah, itu menunjukkan bahwa tanaman pisang itu terinfeksi karena adanya serangga, ya, terbawa oleh serangga. Dan hasil yang saya lakukan, yang pernah kita deteksi, ya, penelitian, dia ada yang masuk ke dalam tubuh serangga, ada yang hanya terbawa di luar tubuh serangga. Jadi dia pokoknya di luar tubuh serangga, mau kaki, mau badan, kayak gitu, ya, terbawa. Tetapi ternyata setelah kita lakukan penumbuhan juga di dalam tubuh serangga itu juga ada. Hanya sampai sekarang kita belum mengetahui gimana sih infeksinya kalau dia masuk ke dalam tubuh serangga. Kalau virus kan sudah ada tuh sistemnya. Virus itu akan keluar kembali melalui salivary gland, ya. Tapi kalau cendawan, kalau bakteri kita belum mengetahui. Yang pasti bakteri itu ada di bagian luar dari tubuh serangga itu, sehingga buahnya itu menjadi terinfeksi. Nah, untuk mendeteksi bahwa suatu tanaman, katakanlah layu, ya, layu. Kalau layu itu ingin mengetahui apakah dia terinfeksi cendawan ataukah terinfeksi oleh bakteri, maka kita bisa memotong pangkal batang tanaman, ya. Jadi tanaman layu itu potong aja pangkal batangnya, kemudian kita rendam di air yang bersih. Nah, kalau pada pangkal batang tanaman itu akan mengeluarkan seperti asap, ya, kayak asap rokok seperti itu, maka ini adalah bakteri. Karena yang ini tadi kan
massa bakteri itu akan keluar pada air itu. Sehingga ini menunjukkan bahwa tanaman ini terinfeksi oleh layu bakteri. Ya. Kemudian kalau pada daun dia menunjukkan gejala halau itu, kalau kita potong dia juga akan mengeluarkan adanya ose ya, atau ini ose massa bakteri yang menunjukkan dia terinfeksi oleh bakteri. Kalau layu itu tidak menunjukkan adanya seperti ini, maka dia disebut maka kita menduga bahwa itu adalah layu cendawan. Ya. Biasanya kita sudah bisa menduga ini layu cendawan tidak akan terinfeksi bakteri karena dalam satu tanaman ini bisa terinfeksi dua ya. Jadi kalau tanaman ini mengeluarkan ose seperti ini, kita sudah dapat mengatakan ini adalah layu bakteri, tetapi tidak menutup kemungkinan dia juga terinfeksi cendawan. Jadi double infeksi ya. Saya pernah mengisolasi, dia mengeluarkan ose, ternyata setelah kita tumbuhkan di dalam suatu media, dia juga terinfeksi oleh cendawan. Ya, jadi dua kemungkinan ada. Yang pasti kita hanya mengatakan ini adalah terinfeksi oleh bakteri ya. Kalau tidak ada berarti dia adalah cendawan. Nah, kemudian pada ini juga contoh bacterial grain rot ya pada tanaman padi yang disebut ini adalah baru menginfeksi untuk Indonesia yang kemarin ribut. Sementara untuk kalsel itu belum. Biasanya dia akan menginfeksi pada bulir ya, bulir tanaman padi. Itu dia akan berwarna seperti hitam seperti ini. Ini disebabkan oleh bacterial grain rot atau Burkholderia glume. Ya, dia termasuk penyakit yang baru pada pertanaman padi ya. Nah, gejalanya biasanya juga selain pada itu dia juga menyebabkan adanya layu pada awal pertumbuhan, dan pada tanaman dewasa biasanya dia juga menunjukkan daun-daun yang seperti terbakar. Ini adalah Xanthomonas ya. Untuk gejala Xanthomonas. Mungkin itu untuk bakteri. Ada yang perlu ditanyakan? Kita pendahuluan dulu ya untuk menyamakan ini. Ada yang ditanyakan? Setia Bu, tanya Bu. Ya, Setia, ya. Berarti kalau misalnya sudah terjadi gejala pada seperti tadi buah pisang tadi Bu kena bakteri, itu kan tidak bisa diselamatkan ya Bu. Itu untuk anak-anaknya itu apakah kita bisa deteksi Bu itu ada bakterinya apa enggak? Karena kan nanti bakal kita tunggu 1 tahun lamanya untuk bisa dapat panen lagi. Iya. Gitu Bu. Iya, oke. Untuk tanaman pisang yang terinfeksi oleh bakteri ya, kita bisa misalnya kalau misalnya tanamannya layu ya, biasanya tanamannya layu, busuk seperti itu, kita eradikasi tanaman yang layu itu, Sedio ya. Kalau perlu dibakar. Nah, sementara anakan-anakan yang ada di sekitarnya ini untuk mengendalikannya bisa menggunakan bakterisida ya, atau kalau mau bisa menggunakan triko ya, trichoderma, kemudian bisa menambahkan PF, Pseudomonas fluorescens, atau menggunakan saat ini adalah plant growth promoting Rhizobacteria ya. Jadi dengan menaburkan di sekeliling areal pertanaman yang sudah terinfeksi ya, jadi itu harus kita eradikasi, paling enggak dibuang sampai ke tanahnya itu ya, kalau perlu dibakar, tapi kalau jangan dibenam ya, karena dia adalah soil borne, dalam artian dia berkembang di dalam tanah. Jadi salah satu caranya itu biasanya adalah kita membakarnya.
atau mematikan bagian tanamannya itu dengan menggunakan bakterisida. Baru kemudian nanti misalnya untuk anakan-anakan yang ada di sekitarnya yang ada di situ, untuk pengendaliannya taburkan dengan triko. Ya, biasanya sih kalau saya lihat di lapang itu indukannya terinfeksi, anakannya itu masih tetap bertahan, tapi memang kan perkembangan Ralstonia ini tidak cepat. Nanti setelah tumbuh besar, nah dia mulai menunjukkan gejala layu itu. Ya, jadi biasanya sih kalau kita eradikasi semua kayak gitu ininya. Tapi kan kalau petani kan agak susah kalau kita suruh meradikasi semua. Nah, maka pencegahannya harus sering-sering memberikan triko. Memang kan triko itu ya dia mikroorganisme mampu berkembang, tetapi kalau lingkungan dia tidak mendukung untuk perkembangan dia, maka dia juga akan kalah dapatnya Ralstonia. Jadi salah satunya cara ya kita harus memberikan misalnya pupuk organik ya, misalnya kompos kayak gitu agar dia selalu tetap berkembang. Atau bisa memberikan triko dan juga memberikan PF ya untuk pencegahan yang ada. Sementara untuk yang terinfeksi, untuk melindungi buahnya, biasanya kita menganjurkan dia untuk diberi selubung ya. Apa ya kalau orang dibungkus gitu ya, Bu? Ya, dibungkus selubung kalau kita bilang ya. Jadi selubungnya itu bisa dibuatkan atau kalau dulu kan ada yang jual tuh selubungnya sama dengan ada diberi insektisidanya. Karena kan yang membawa ini serangga nih. Ya, jadi serangga itu biasanya pada kakinya segala macam. Atau membuat selubung biasa dengan menggunakan kain yang ada, kain kasa kayak gitu. Dalam artian dia kalau sudah berbentuk buah itu aman ya. Jadi kalau dia sudah selesai buahnya kan kita memotong tuh tongkolnya kita potong. Nah, itu aman biasanya. Jadi selama bunganya itu masih ada itu tidak amannya di situ. Jadi kita memberikan selubung sampai buah terakhir potong buahnya tongkolnya itu kita potong. Nah, itu sudah silahkan kalau misalnya ingin lepas selubungnya. Atau kalau memang ingin tetap diberikan selubung karena kan ada juga itu serangga Nakolia yang akibatkan kadang-kadang buah pisang itu ada kayak gerindil-gerindil seperti itu. Nah, itu juga mengakibatkan kalau dijual kan tidak estetik, kan tidak begitu bagus ya, tidak menarik. Nah, itu biasanya kalau perusahaan pisang mereka memberi selubung itu karena di samping supaya jangan ada Nakolia itu. Ya, mungkin itu dia. Terima kasih, Bu. Sampai jam berapa sih? Sampai 15.40 harusnya, Bu. Izin bertanya, Bu. Kita habis. Oh iya, silahkan. Iya. Kalau untuk hama kan ada musuh alami, Bu. Kalau untuk penyakit ada juga nggak, Bu? Oh ada, nanti kita bahas sampai ke sana, Bu. Kalau hama memang disebutnya musuh alami. Kalau penyakit kita menyebutnya sebagai antagonis, ya, sebagai antagonis. Kalau penyakit itu adalah musuh alami. Kalau penyakit antagonis ada trichoderma, ada Pseudomonas fluorescens, ada Bacillus, kemudian ada juga Pseudomonas fluorescens itu ada Pseudomonas fluorescens sendiri, ada Pseudomonas putida ya. Ada dari kelompok bakteri, ada dari kelompok cendawan. Kita nyebutnya antagonis. Yang sebenarnya bakteri itu mempunyai tidak sebagai plant growth promoting selain antagonis, kemudian ada yang pengikat N ya. Jadi ada yang mempunyai kemampuan dua sebagai phytohormon, misalnya meningkatkan pertumbuhan dan
sebagai antagonis juga sebagai ketahanan. Ada. Jadi kalau di hama dia ada musuh alami, kalau di patogen atau di penyakit dia ada antagonis. Itu Bu Emma ya. Ya Bu, terima kasih. Nanti kita akan masuk ke pengendalian hayati. Lihat. Bu, kalau Kita lanjut sering ya. di tanaman, oh ya Bu, Ya. sering di Ya Pak tanaman Poni cabai, mau sering di tanaman cabai itu susah sekali Bu meinikan penyakit buahnya tuh kayak keriting atau busuk itu Bu, susah sekali sembuhnya itu apa ya Bu? kalau di buah cabai itu ada yang ini Pak. Ini seperti ini gejalanya. Di buahnya Bu sering busuk. Ini buah. Melihat Pak? Oh nggih Bu. Ini buah cabai. Nah, ini biasanya ini adalah antraknosa cendawan ya, tapi pada buah ini biasanya juga ada kayak busuk-busuk seperti itu lembek. Oh, ya, Bu. Itu adalah lalat buah. Jadi memang kadang-kadang petani agak susah membedakan antara lalat buah dengan kalau antrak biasanya memang gejalanya seperti ini, ya, gejalanya seperti ini. Jadi dia agak hitam, memutar, jadi kayak lingkaran seperti itu. Nah ini disebabkan oleh cendawan, antraknosa Pak. Biasanya memang melihat ada satu, ini biasanya langsung dipetik, tapi jangan dibuang di areal itu juga ya. Jadi kalau kita penyuluhan itu sering ada mengatakan sudah Bu dipetik, terus diapain Bu? Ya sudah dibuang. Nah itu salah Pak, karena ini adalah menghasilkan ini ya, konidia-konidianya ini dihasilkan sini. Nah sementara konidia ini kalau ini terbawa angin. Ya, jadi kalau ditiup oleh angin ini terbang, akibatnya dia menyebar kemana-mana. Ya, tapi ini dipetik, misalnya dimasukkan ke kantongan plastik, dibawa, baru kemudian dibenam. Jangan dibuang begitu aja. Kalau dibuang begitu aja sama aja menyediakan sumber inokulum. Memang susah pada saat musim hujan tinggi ini nanti akan mudah berkembang. Nah, oleh karena itu pengendalian bukan Pak, misalnya karena ini buah dimakan oleh manusia ya. Kalau menggunakan fungisida kita juga rumit, tapi kan petani kadang-kadang juga menggunakan. Nah, kalau kita ingin mau lebih aman itu bisa menggunakan pestisida nabati, seperti misalnya daun sirih ya, kemudian kunyit, serai. Tapi memang harus rajin menyiram, harus rajin menyemprot karena kalau kena hujan pestisida nabati itu akan hilang gitu. Memang ini agak rumit Pak, pengendaliannya rumit. Kalau menggunakan fungisida memang harus hati-hati ya karena ini dimakan oleh manusia. Baik, selanjutnya kita masuk virus ya. Kalau tadi cendawan, kemudian bakteri. Nah, kalau virus, biasanya virus ini kita tidak bisa melihat penyebabnya secara langsung, tetapi gejalanya ya. Saya nggak perlu menjelaskan ini karena virus itu hanya partikel. Nah, ini ya gejalanya. Gejala virus itu berbeda dengan gejala bakteri, berbeda dengan gejala cendawan ya. Dia punya gejala yang khusus. Ada gejala belang-belang ya biasanya pada
kacang tanah, itu biasanya ada belang-belang kacang tanah atau peanut mottle virus. Kemudian ada pola bergaris atau mosaik. Ini juga dapat dikatakan mosaik, mottle. Nah, ini yang virus Tunggro tadi ya, yang menunjukkan gejala orange pada bagian ujungnya. Kemudian ini adalah gejala malformasi atau yang disebut juga malformasi ini mengakibatkan daun itu seperti tali sepatu ya. Jadi kita membayangkan daun lebarnya seperti ini, kalau terinfeksi oleh virus akan menjadi seperti ini. Ini sangat ganas sekali gitu, dia mengakibatkan daun tanaman itu menjadi mengecil ya. Bagaimana dia melakukan fotosintesa kalau daun tanaman itu menjadi seperti tali sepatu ya. Nah, kemudian ini mosaik kuning dan kaping yang biasa pada tomat. Dan ini adalah penyakit kuning yang biasa ditemukan pada cabai ya. Ini adalah termasuk kemarin itu yang sangat endemik ya di daerah Jogja dan juga daerah Jawa, termasuk kalsel sebenarnya ya. Jadi gejalanya itu kuning, yellowing. Kalau dia terinfeksi mudah, maka dia tidak sampai menghasilkan buah ya, karena bunganya itu akan menjadi gugur. Kalau sudah tua, dia menghasilkan buah, tetapi tingkat produksinya tidak maksimal, ya. Jadi ini disebabkan oleh virus, semuanya gejala disebabkan oleh virus. Ini adalah banana banchito virus yang menginfeksi pada tanaman pisang, serangga vektornya, Pentalonia nigronervosa, ya. Untuk daerah Jawa ini tanaman pisang sudah terinfeksi ya, sudah lama itu terinfeksi. Tapi untuk kalsel kita belum. Ya, saya tidak bisa mengatakan tidak ya, karena saya belum pernah menemukan adanya pisang yang terinfeksi oleh banana banchito virus. Mudah-mudahan tidak ya, karena kalau sudah terinfeksi ini kita juga sangat kewalahan. Ralstonia aja sudah mengakibatkan pisang kita menjadi hancur, apalagi banana banchito virus. Kalau serangganya ada, ya serangganya ada, tetapi kita untuk virusnya ini belum. Kemudian ini yang tadi tunggro ya, jadi biasanya gejalanya pada ujungnya itu orange. Dia sebenarnya mempunyai dua partikel ya, virus tunggro ini ada dua partikel. Ada Rh Tunggro bacilliform virus atau RTBP dan ada Rh Tunggro spherical virus. Jadi kedua-duanya ini saling berinteraksi ya. Jadi kalau ada dua-duanya pada tanaman ini, maka itu akan menyebabkan gejala virusnya itu akan terlihat dengan jelas dan tanaman menjadi kerdil. Tetapi kalau hanya bacilliform, gejalanya tidak terlalu berat. Begitu juga hanya spherical. Jadi dia harus gejala berat itu terjadi apabila kedua-dua partikel virus itu ada di tanaman itu. Ini serangga vektornya yaitu warna hijau, ya. Kemudian ini adalah Rh gracistan atau kerdil. Penyakit kerdil rumput hanya menyebabkan rumpun tanaman padi itu menjadi mengecil ya, dan ini serang adalah warna coklat bukan warna hijau ya. Jadi dia spesifik. Kalau gracistan itu adalah warna coklat, sementara kalau yang tunggro adalah warna hijau. Ini berbagai macam cara penularan ya virus, nanti silahkan baca saja. Ada yang bahan vegetatif, jadi suatu tanaman hias yang sudah terinfeksi oleh virus sangat sulit kita kalau perkembangbiakannya secara vegetatif. Karena virus itu tidak seperti hanya cendawan, kalau misalnya menyerang daun kemudian kita eradikasi daunnya kita bisa mencegah. Tapi kalau virus tidak.
Kalau dia sudah masuk, maka seluruh bagian tanaman itu akan terinfeksi oleh virus, ya. Itu yang ininya. Kemudian penularannya bisa lewat serangga juga, cendawan dan nematoda. Ini adalah serangga-serangga yang bertindak sebagai vektor atau afid. Ini adalah serangga vektor yang mampu menyebarkan berbagai macam virus. Kemudian dari kelompok warang, nah kalau kelompok warang ini spesifik ya, misalnya kalau tungro warang hijau, kalau kerdi rumput warang coklat gitu. Jadi dia tidak bisa menularkan virus selain virus itu. Tetapi kalau ini banyak CMP, CMP, PPY, PPX yang sangat banyak dia menginfeksi, membantu menularkan. Nah dari kelompok Aluronidae spesifik yang dapat menularkan penyakit kuning pada cabai, kemudian penyakit kuning pada terong yang saat ini sudah mulai banyak menginfeksi ya. Nah, itu ditularkan oleh kutu kebul ya. Memang di cabai kutu kebul tidak begitu suka untuk berkembang, tetapi di tomat ya sekali. Namun satu ekor kutu kebul ini apabila dia sudah makan tanaman yang sakit, dia sudah mampu menularkan. Ya, jadi cukup satu ekor aja mampir ke sini, kemudian dia ke tanaman yang lain, dia sudah mampu. Dengan dia mengakuisisi atau memakan tanaman yang sakit sekitar 30 menit, dia sudah mampu untuk menularkan. Kemudian ini dari kelompok Psidicoxidae ya, dia juga sebagai serangga vektor untuk banana streak virus. Jadi pada pisang itu tidak hanya banana bancitov ya, tetapi ada juga banana streak dan ini juga mengakibatkan kegagalan panen pada buah pisang. Kemudian ada Thysanoptera, ini sangat kecil sekali, tapi dia bertindak sebagai vektor untuk tomato spotted quail virus. Nah itu virus. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya masuk nematoda sebentar, setelah itu kita selesai. Kita akan masuk materi berikutnya yang saya kirim itu minggu depan. Mungkin ada yang ditanyakan mengenai virus. Kalau virus nggak ada obatnya ya, Bu? Virus nggak ada. Kalau kelompok fungisida nggak ada. Nggak ada sama kelompok fungisida. Untuk kelompok pestisida tidak ada obatnya. Jadi virus ini sama halnya dengan coronavirus tuh nggak ada obatnya. Jadi satu-satunya cara yang dapat kita gunakan untuk virus ini adalah meningkatkan ketahanan tanamannya, ya. Nah, saat ini kan induksi ketahanan itu bisa dilakukan oleh bakteri, ya. Jadi kita memberikan misalnya Pseudomonas fluorescens ya. Jadi Pseudomonas fluorescens itu sebenarnya tidak hanya sebagai antagonis mengendalikan patogen yang ada di tanah, tetapi dia dapat bertindak sebagai induksi ketahanan. Ya, jadi kalau gen ketahanan itu terinduksi, maka tanaman itu mempunyai suatu senyawa yang dapat menahan serangan virus. Ya, sama halnya kalau kita itu ada suatu senyawa sehingga virus tidak masuk pada kita. Jadi tanaman itu, virus itu tidak tahan terhadap fenol ya, fenolik yang tinggi. Jadi kalau induksi ketahanan itu ada menghasilkan yang namanya dengan peroksidase ya. Biasanya peroksidasenya tinggi, maka ketahanan tanaman tinggi, virus itu tidak mampu berkembang. Jadi pada saat dia menginfeksi terbawa oleh serangga misalnya, menginfeksi daun, sel-sel tanaman itu sudah mematikan sel-sel yang ada di sekitarnya, sehingga virus tidak mampu berkembang ke jaringan tanaman yang lain. Dia hanya mampu menginfeksi di bagian sel itu. Nah, itu tingkat ketahanannya. Atau tanaman itu terinfeksi, tetapi tingkat konsentrasi virus itu tidak tinggi,
sehingga tumbuhan itu tetap melakukan pertumbuhannya tanpa terganggu adanya virus yang ada pada tanaman itu. Jadi kalau untuk obat nggak ada, kalau untuk senyawa kimia pun antivirus ada, tapi antivirus itu mahal, ya. Tidak terjangkau kalau petani untuk menggunakan antivirus. Biasanya antivirus itu kita gunakan kalau kita ingin membebaskan virus dari tanaman. Misalnya tanaman anggrek, ya. Tanaman anggrek yang terinfeksi oleh virus, kita tidak bisa memperbanyak dari bagian vegetatif tanaman itu karena dia pasti akan membawa virus, ya. Dia adalah sifatnya sistemik. Jadi seluruh bagian tanaman itu terinfeksi. Nah, biasanya tanaman anggrek itu kan diperbanyak dengan menggunakan kultur jaringan. Itu biasanya diambil pada titik tumbuh yang paling atas. Nah, di situ biasanya media kultur jaringan itu diberikan perlakuan dengan menggunakan terus, dan jaringan tanaman juga diberikan perlakuan dengan memberikan panas, ya. Jadi dalam artian panas itu mematikan virus, tetapi panas itu tidak mematikan jaringan yang akan kita tumbuh. Jadi tanaman tidak mematikan, atau tanaman itu diberi perlakuan panas, ya. Dalam artian panas yang diberikan itu virus itu mempunyai titik panas inaktivasi, ya. Katakanlah virus mempunyai titik panas 40. Jadi kalau di 10 lebih dia inaktif dia, sementara tanaman tidak misalnya. Nah, jadi banyak perlakuan yang harus kita berikan untuk mendapatkan tanaman itu bebas dari virus. Jadi sulit. Nah, makanya yang dapat kita lakukan kalau suatu tanaman katakanlah B yang sudah disemai itu sudah terlihat adanya gejala seperti yellowing tadi, nah itu nggak usah, kalau kita sih langsung buang. Ya, kita menganjurkan itu langsung buang. Karena kalau itu dipindahkan ke lapang, itu adalah sumber inokulum untuk yang lainnya. Nah, jadi biasanya langsung buang. Nah, kami biasanya menganjurkan kalau mulai dari semai, itu juga sudah harus diberikan perlakuan. Bisa triko, bisa PF, ya, atau plant growth promoting Rhizobacteria, rendaman akar, ya, mulai dari biji direndam, kemudian disemai, pada saat persemaian itu bisa dilakukan pengocoran. Itu macam-macam fungsinya untuk melindungi patogen yang ada di areal pertanaman di dalam tanah, kemudian menginduksi ketahanan. Maksudnya menginduksi ketahanan ini tidak hanya terhadap virus, tetapi terhadap patogen-patogen yang sifatnya airborne, ya. Jadi pemberian itu bukan untuk mengendalikan patogen tanah saja, tetapi kita mengharapkan tanaman itu terinduksi, tumbuh lebih bagus, sehingga untuk serangan patogen itu dapat kita kendalikan. Itu ya, Bu. Mungkin kalau untuk nematoda silahkan baca ya, karena situ banyak sekali nematoda gejalanya. Yang pasti nematoda itu adalah suatu cacing yang sangat kecil sekali, ya. Dia sangat kecil sekali seperti ini dan hanya dilihat dengan menggunakan mikroskop. Kemudian gejala yang banyak di lapang itu biasanya ditemukan adalah bintil akar seperti ini, ya, terutama pada tanaman tomat, kemudian tanaman seledri, ya, yang bintil akar seperti ini. Ini sebenarnya adalah yang paling banyak di kita itu. Yang terinfeksi itu adalah melodogen. Nah, seperti ini, ya. Bintil akar ini sebenarnya itu adalah nematoda betina yang ada di dalam bintil akarnya. Nanti dari bintil akar ini dia akan mengeluarkan telurnya, ya. Telurnya itulah yang kemudian akan menetas. Kemudian yang ini yang dinamakan dengan juvenil. Nah, kalau dia bukan betina atau jantan, dia akan masuk ke dalam jaringan tanaman itu. Nah, itu yang intinya untuk nematoda.
Silahkan dibaca ya untuk yang nematoda ya. Karena di slide saya sudah cukup lengkap itu untuk ininya. Nanti kalau misalnya tidak mengerti, silahkan untuk minggu depan ditanyakan. Sehingga minggu depan nanti kita akan masuk ke dalam epidemi sebelum kita masuk ke dalam prinsip-prinsip pengendalian pada tanaman. Ada yang ditanyakan? Jadi cacing tanah biasa itu bukan tergolong yang nematoda ini ya Bu ya? Bukan. Itu parmos ya. Dia bukan tergolong nematoda. Yang nematoda itu adalah dia sangat kecil, nggak bisa terlihat dengan mata biasa, Bu. Biasanya kita harus menggunakan mikroskop dengan cara misalnya akar tanaman itu kita potong-potong, kemudian kita rendam, ya. Jadi ada yang namanya dengan corong Borman atau memodifikasi gelas aqua, bawahnya dipotong, kemudian kita beri kasa ya, baru atasnya nanti kita masukkan akar atau akarnya itu dibungkus di kain kasa, kemudian kita rendam. Nah di situ nanti nematodanya akan keluar. Atau tanah ya, berapa gram tanah, misalnya 10 gram tanah, kita rendam dengan menggunakan itu. Jadi nanti nematodanya akan turun ke bawah, nanti air dari nematoda itu kita lihat di bawah mikroskop. Baru nanti terlihat ini. Jadi dia bukan cacing yang sering ada di tanah itu. Yang paling banyak untuk Banjarbaru itu biasanya ini yang menginfeksi tanaman seledri ya. Kalau di daerah landasan ulin sana, di daerah landasan ulin yang banyak pertanaman seledri, ini paling banyak ini. Bermasalah mereka. Ya, kalau tanaman seledri itu sudah terinfeksi oleh nematode ini, maka tanaman seledrinya akan menjadi kerdil, daunnya juga tidak bagus. Sementara yang diinginkan oleh petani itu kan seledri daunnya itu. Jadi akan jadi kerdil. Nah, biasanya kita menganjurkan siram PGBR itu ya, salah satu caranya. Bisa triko juga bisa sebagai suatu pemati dari nematode ini. Ada yang ditanyakan? Satu lagi Bu. Ya. Kalau nematoda itu apakah sama seperti bakteri juga dia menghambat jaringan gitu? Iya, sama. Karena dia masuk, Bu. Saya nggak melihatkan ya. Nah, ini, jadi dia masuk mengakibatkan jaringan-jaringan tanaman itu menjadi rusak. Dan itu adalah sangat berpengaruh sekali terhadap translokasi dan juga yang lainnya. Dia biasanya berada di dalam jaringan seperti ini. Nah, ini adalah nematoda ento ya, masuk ke dalam jaringan jaringan tanaman. Biasanya dia akar, ya, dia masuk ke akar, tetapi efeknya itu bisa juga ke bagian daun. Ininya sama halnya dengan cendawan dengan bakteri. Jadi dia mengakibatkan kerusakan pada jaringan tanaman. Makanya untuk nematoda ini memang ada dualisme ya, dalam artian kalau dilihat dari sininya ya nematodanya, orang memasukkan dia kelompok hama. Kalau di UGM dia ini termasuk hama, bukan penyakit ya. Tetapi kalau dilihat dari dampak yang ditimbulkan oleh nematoda ini pada jaringan-jaringan tanaman dan gejala-gejala yang ditimbulkannya, maka itu termasuk suatu kelompok penyakit dan IPB kan akibatnya, dan IPB memasukkannya dalam kelompok penyakit. Tapi apapun itu dia adalah mengganggu proses fisiologis dari tanaman. Gimana Bu Emma?
Terima kasih Bu, sangat jelas. Ya. Dan hasil penelitian mahasiswa kami ya, itu dia menggunakan Pseudomonas dan juga Bacillus ya rasanya. Pseudomonas fluorescens dan Bacillus yang kita isolasi dari berbagai apa ya, gulma ya, dapat dikatakan kelakai itu ya, daun kelakai sama pakis yang biasa banyak tumbuh di area tanah gambut ya kan. Itu kita ambil, kemudian kita isolasi VF dan Bacillusnya, kemudian kita gunakan untuk mengendalikan melodogin ini, cukup mampu menahan bintil akar yang ditimbulkannya. Sangat bagus ya. Jadi berarti itu salah satu cara yang dapat digunakan oleh petani seledri kalau ingin tanamannya tidak terinfeksi oleh bintil, itu adalah dengan cara menyiramkan VF ataupun Bacillus, atau menyiramkan rendaman akar dari kalakai dan pakis itu ya. Jadi bisa yang namanya plant growth promoting Rhizobacteria. Jadi tidak hanya menahan serangan ini, dia juga memicu pertumbuhan tanaman itu. Mungkin itu bagaimana? Ada yang lain? Kalau tidak ada, saya akhiri ya. Ini sudah lewat deh. Saya bayangan saya sama S3 2 jam. Udah 15.40. Kita akhiri perkuliahan kita, sampai ketemu minggu depan ya. Dan saya nanti akan memberikan tugas ya. Kita ada 5 kali pertemuan nih ya. Karena terakhir perkuliahan itu 23 Desember ya. 23 Desember itu terakhir, sementara 16 ya rasanya itu. Kita sudah berakhir. Mungkin saya akan memberikan perkuliahan 3 kali ya, atau 4 kali. Nanti di akhir perkuliahan Bapak dan Ibu akan mempresentasikan tugas masing-masing. Ya, besok nanti akan saya umumkan masing-masing. Minggu depan akan saya umumkan masing-masing tugas dari Bapak dan Ibu. Dan akan dibuat makalahnya ya, makalahnya silahkan nanti dikirim, dan juga mempresentasikan makalah yang ada berupa PowerPoint. Mungkin itu ada yang ditanyakan lagi sebelum saya akhiri. Mudah-mudahan nggak ada ya. Nanti kita bertemu minggu depan dengan materi masalah epidemiologi. Mudah-mudahan bisa langsung ke prinsip pengendalian, sehingga dapat pembuatan makalah kalian akan berjalan lancar. Ibu, ya, materi yang di e-learning itu nggak bisa di-download, gimana? Nggak bisa apa memang ada nggak bisa batasnya? di-download? Iya Bu, di Semaring Bu. Nggak bisa. Bisa Bu. Yang lainnya gimana? Bisa. Saya sampai 2 hari loh itu. Ya, yang satunya bisa Bu, yang untuk hari ini tadi. Untuk yang satunya, untuk yang minggu depan memang belum bisa. Oh ya, sebentar saya lihat ya. Wah.
Saya bisa mendownload kok. Saya bisa mendownload. Ya, saya mendownload kok bisa. Atau saya kirim ulang ya. Bentar.